Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, karena jam 4. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan tutorial membuat web company profilnya. Sekarang yaitu proses create, read, update, dan delete-nya ya. Jadi proses CRUD-nya tiap masing-masing tabel bagaimana. Apa yang harus dilakukan ya. Jadi pertama, saya telah membuat database-nya full ya, sudah selesai ini. Tabel-tabel pada database juga sudah saya buat. Terus pada tutorial kemarin penyatuan halaman semuanya sudah saya buat. Profil, user, data, agenda, dan ini ya galeri serta ini sudah. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita buat proses create, read, update, dan delete pada tabel user dulu ya. Pada tabel user dulu. Karena ini yang akan pakai pertama kali ya usernya ya. Jadi ya usernya harus ada dulu. Ini tabel user. Di sini TB user. Nah, kita lihat strukturnya. Di struktur itu ID usernya auto increment. Nama, telepon, alamat, username, dan password kita masukkan manual melalui aplikasi ya. Jadi untuk ID usernya sudah otomatis dulu. Jadi untuk nama, telepon, alamat, user, dan password kita buatkan sebuah desain ya. Jadi kita membutuhkan input dari tabel sini. Kalau kita melihat tabelnya, kita membutuhkan input nama, telepon, alamat, username, dan password. Itu inputnya. Untuk menampilkan datanya, apa yang kita butuhkan? Ya, yang kita butuhkan untuk menampilkan datanya, read-nya ya. ID user mungkin bisa, nama, telepon, alamat, username. Password nggak usah ditampilkan. Jadi kita membutuhkan input dari sini ke sini. Untuk yang ditampilkan boleh kita pilih. Ya, saya memilih nama, telepon, alamat, dan username saja. Jadi untuk menampilkan ID-nya tidak usah, password-nya tidak usah. Tuh. Ya, kita buat menampilkan data dulu. Seperti yang sudah dijelaskan, menampilkan data dalam jumlah banyak itu lebih enaknya ya standar lah menggunakan tabel seperti ini, tabel. Jadi kita butuh membuat tabel pada halaman ini. Jadi ini akan tampil sebuah tabel ya. Pada user kita buka. Nah, ini user ini kita hapus. H1 ya. Jadi kita buat H1 daftar data user R garis. Nah, untuk membuat tabel bagaimana? Untuk membuat tabel contohnya kita ada di sini ya. Tabel sini ya. Jadi untuk membuat tabel kita sudah mempunyai contoh halaman di sini. Nah, banyak kan ya. Nah, di sini menggunakan ini div card. Nah, kita copy dari sini ya. Cardnya kita copy ke user ya. Ini akan banyak, tapi kita nanti bisa menghapusnya. Ini kan banyak ya. Banyak. Kita tinggal menghapus bagian T-body-nya saja. T-body kita hapus. Nah, T-head dan T-foot-nya kita ubah namanya sesuai dengan apa ya? Yang kita butuhkan untuk menampilkan apa? Ini nama, telepon, alamat, username.
Jadi kita tampilkan nama, telepon, username, alamat 4 ya. Nama, telepon, username, alamat ya. Sisanya kita bisa hapus. Nah, ini kita kopikan ke tfood-nya juga. Nah, gitu. Nah, tbody-nya isinya apa? tbody, tr, td-nya sebanyak 4. Karena yang kepala sama kakinya juga sebanyak 4 ya. Ini ya, 2/4. tbody-nya juga demikian. Nah, selanjutnya kita sisipkan sebuah kode PHP. Oh ya, pertama lupa ya, kita buat sebuah koneksi dulu untuk menyambungkan ke database-nya ya. Sampai lupa. Jadi buat koneksi itu di folder admin, new file koneksi.php. Isinya cuma segini aja. PHP ya, $k MySQL connect. Jadi localhost, terus root, passwordnya 0. Ini yang terakhir, ini nama database-nya. Nama database-nya apa kemarin? Nama database-nya SMKN2. Jadi kalian sesuaikan dengan nama database kalian. Jangan lupa ya, MySQLi. Ada juga yang MySQL, tapi kita menggunakan MySQLi connect. Localhost ini nama hostnya. Ini kan localhost kan, ini localhost. Terus root ini nama username untuk masuk ke database. Nah, sedangkan ini passwordnya 0. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari sini. Akun pengguna ini. Root ini ya, localhost ya. Terus kata sandi tidak. Jadi dari situ. Terus setelah itu nama database-nya apa? Nama database-nya kita SMKN2. Punya kalian apa namanya? Jadi sesuaikan. Nah, setelah ini selesai, pada indeks bagian atas kalian include-kan koneksinya. Sampai lupa ya. Include. Nah, berhubung satu folder koneksi.php. Ini kan indeks sama koneksi satu folder kan. Jadi tidak usah ada folder lagi di depannya karena sudah satu folder. Include koneksi ya, gitu ya. Kita lanjut ke user ya. Jadi untuk sininya secara teori kan nanti di tbody ini kan banyak data seperti barusan itu kan. Jadi di sini akan menampilkan sejumlah data yang sesuai pada tabel yang di sini. Tabel yang user. Jadi kalau di sini datanya 3, berarti di sini akan ada 3 baris. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Cara menampilkannya itu menggunakan sebuah perulangan while ya. Kenapa perulangan while ya? Karena perulangan while itu kan menggunakan sebuah kondisi. Jadi kondisinya kalau datanya masih ada ya berarti harus ditampilkan begitu. Codingnya seperti ini. PHP ya, usahakan langsung tutup ya agar tidak SQL-nya. Nah, perintah SQL ini ada di mapel basis data. Jadi saya tidak terlalu mau membahas ini. Select bintang from tb user. Terus key MySQL query $k $SQL. Jadi key ini akan menjalankan query yang ini. Setelah itu while $r
MySQL, PTCH, MySQL, ASOC, $key. Nah, perhatikan ya, kita buka kurung di sini, kalian hapus tutupnya. Tutupnya ada di bawahnya TR. Kenapa demikian? Nah, kenapa tutupnya di sini? Karena kan kita akan mengulang ini baris ini kan. TR ini kan baris, TD ini kolom. Jadi baris dan kolom ini akan kita ulang sebanyak data yang ada pada tabel user. Nah, cara menampilkannya bagaimana? Sini. Yang pertama itu $R. Yang pertama itu nama. Ya, kita pada kolom pertama itu menampilkan nama. Nama itu nama kolomnya di sini apa? Di sini kan nama user kan, nama underscore user. Jadi nama garis bawah user. Telepon apa kolomnya di tabel? TLP underscore user. Jadi sesuaikan yang di situ. Kalian tinggal copy paste semuanya. Nah, yang di dalam kurung ini tinggal ubah TLP underscore user, terus alamat underscore user dan username. Ini username ya, username, ini alamat underscore user. Coba kita isi dulu ya, tambahkan data pada tabelnya. Nama usernya misalkan nama saya, teleponnya 087 ini ya, alamatnya Alas Tengah, username-nya ini, passwordnya 123. Kita coba. Ini data percobaan dulu ya, apakah berhasil ya. Kita refresh hal usernya. Nah, ini. Data user, Gatot Suherman, teleponnya ini, username-nya ini, alamatnya ini. Oh, tabelnya terlalu besar ya, tabel border. Kita pakai tabel SM aja, tabel small, biar kecil ya, bukan border striped. Nah, kita pakai tabel, menggunakan tabel yang ini aja ya. Nah, ini coba kita tambah data lagi, misalkan Sofyan Zakaria 082 ini Bulu Aksan. Kita sampel dulu ya, sampel dulu. Nah, muncul lagi kan. Jadi apa yang ada di sini sudah muncul di sini. Ini apa ya? Read ya, pembaca. Jadi saya jelaskan lagi. Pada halaman user ya, kita buat seperti ini ya. H1 ini terlalu besar, H3 aja bisa. Nah, jadi tabel responsif ini dapatnya dari tabel sini ya, yang ini di copy ya dari card body ini, karena sudah ada contohnya yang itu aja. Setelah itu isi pada bodinya dihapus ya, dihapus. Setelah itu T-head sama T-footnya kalian berikan kolom-kolom seperti ini ya. Setelah itu buatkan query seperti ini. Setelah itu selesai. Nah, untuk misalkan kalian akan menampilkan di sini yang menampilkan data banyak itu ada berita, misalkan berita. Kita lihat ID berita, kita nggak usah tampilkan. Yang akan tampil itu judul, terus tanggal sama judul, tanggal sama gambar. Nanti kita belajar menampilkan gambar ya. Sekarang jangan dulu.
Jadi ada 3, judulnya, tanggalnya, sama gambar ya. Kita menampilkan 3. Caranya bagaimana? Nah, kan kita sudah selesai jadi 1 ini. Nah, kita tinggal copy yang ini, kita utak-atik yang ini, karena semuanya sama. Berita. Nah, paste di sini. Terus ininya ubah judul, terus tanggal sama gambar. Nah, ininya hapus, ininya copy, paste di sini di Tfood ya. Nah, untuk yang ininya kita tinggal merubah tabel ininya. Tabelnya apa? Kita akan mengambil dari tabel berita. Berarti TB berita. Setelah itu ininya berapa kolom? 3, hapus 1. Di TB berita itu kolomnya ada apa aja yang mau ditampilkan? Judul underscore berita, TGL underscore berita, sama GBR berita. Berarti judul underscore berita, nah TGL underscore berita, terus GBR underscore berita, GBR underscore berita. Sudah? Nah, selesai. Itu aja kalau sudah selesai. Nah, berita. Nah, berhubung tidak ada datanya ya, masih seperti ini. Untuk selanjutnya, agenda sama galeri ya, serta profil dan kritik dan saran. Caranya sama seperti yang barusan ya. Ini masih proses script-nya saja. Read, membaca data. Jadi pertama ya seperti yang tadi itu, kalian buat dulu link-linknya ini, kalau diklik muncul ya. Setelah itu pada tabel user, pada halaman user di sini, caranya sama seperti yang tadi. Ini dapatnya dari mana? Dari file tabels yang ada dalam folder disk ya. Kalian tinggal copy bagian sini, dari sini ke sini. Terus nanti tbd-nya kalian hapus sama persis seperti yang saya tunjukkan. Kolomnya kalian ubah, terus tbd-nya ganti seperti ini. Perhatikan ini sudah rapi ya, sudah rapi, sangat rapi. Untuk yang selanjutnya, misalkan profil, kritik, galeri, berita, terus agenda sama, tinggal kalian kalau sudah jadi, yang di sini ini tinggal copy semuanya. Caranya ya sama seperti yang tadi. Kolomnya tinggal diubah menyesuaikan kalian mau menampilkan apa di tabel ini ya. Setelah itu tinggal merubah nama tabelnya dan tinggal merubah nama kolom sesuai kolom pada tabel di database ya. Sekian dulu untuk proses read. Nanti kita lanjut ke proses input, create, delete, dan update. Selamat sore, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.